Bang Broku semuanya. Jadi di video kali ini Masyan bakal ngebahas konten yang berbeda banget. Yaitu masih seputar oprek, tapi ini tuh perbedaan yang kerasa kalau kalian tuh pakai HP jadul, dan bedanya itu di bagian OS-nya. Cuma itu termasuk sistem operasi ya guys ya. Di sini kita akan coba bandingin aja kalau misal perbedaannya kita itu pakai ROM bawaan atau sistem operasi bawaan dari pabrikan sama custom ROM. Jadi beda. Nah btw ini HP Poco F1 udah gua custom ROM. Untuk nama custom ROM-nya kalian bisa baca sendiri aja di sini. Versi Android-nya juga udah yang terbaru. Untuk kernel juga udah gue custom, tapi untuk kernel sih kita nggak bakal bahas di video kali ini. Jadi kita pure bahas OS-nya gitu. Pertama, di kustomisasi yang ada di bagian wallpaper atau mungkin di bagian tema-temaan gitulah ya. Nah, di sini kita bisa bikin gelap semua tema yang ada di depan home screen HP kalian lah kurang lebihnya. Kalau misal kita udah masuk ke recent apps, nah di sini kan udah nggak hitam atau udah nggak ngikut temanya. Jadi ini bener-bener sangatlah worth it banget gitu kalau kalian tuh bosen dengan tampilan yang ada di ROM bawaan gitu. Nah, di sini juga masih di bagian kustomisasi, kita bisa naikkan high contrast text. Jadi di sini kalau misal kita naikkan kontrasnya itu bakal naik gitu ya. Dan ada fitur di sini color contrast ya. Ini kita bisa atur ada medium, ada high atau mungkin yang default aja gitu. Itu bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Untuk grill ini kita bisa custom sesuka hati kita ya. Ada banyak banget pilihannya. Bahkan yang sampai kecil-kecil banget ini ada 5x7 gitu. Di sini ada fitur yang namanya itu Circle to Search ya. Ini fitur yang cuma ada di HP mahal yang berjalan di Android 15. Jadi fitur ini tuh benar-benar memungkinkan kita, enak banget guys. Kalau misal kita tuh nyari sesuatu barang atau mungkin gambar yang tertampil di HP kita gitu, langsung terhubung ke Google ya guys ya. Jadi kurang lebih itu kayak Google Assistant, cuman kalau misal Google Assistant kita itu kan harus ngomong ya. Kalau ini kita nggak perlu, kita tinggal klik aja di bagian sini navbar bawah, terus kita tinggal search aja kita mau nyari apa, misal ini gambar gitu. Dan nanti bakal ke searching secara otomatis dan ini langsung ke generate secara mantap cuy. Google Foto ya. Ya, jadi di sini Google Foto ini, nah di sini kalian bisa lihat sendiri untuk di bagian account storage di sini udah unlimited. Ya, jadi kita bakal dapetin yang namanya itu kalau misal kita itu backup itu nggak perlu bayar atau secara gratis lah. Itulah kelebihan custom ROM dibanding ROM bawaan gitu. Tapi masih ada lagi, nggak cuma sampai situ gitu. Nah, kita bakal coba masuk ke pengaturan. Terus di sini kita masuk ke bagian notifikasi. Nah, di sini nggak semua ROM bawaan itu ada ya, yaitu notifikasi history. Ya, jadi kalau teman-teman aktifkan, nanti kalau misal ada notifikasi dari aplikasi apapun termasuk aplikasi chatting ya kan, itu bakal otomatis kalau misal kita itu WhatsAppan ya, terus udah dihapus sama yang chatting kita bisa lihat dari sini pesannya, dan ini nggak kehapus, ini bener-bener ada gitu walaupun di aplikasi WhatsAppnya itu sudah terhapus untuk pesannya. Jadi ini sangat keren banget fitur dari custom ROM, berguna banget sih gitu. Terus di sini selanjutnya ada mode. Nah di sini mode ini nggak cuman download distrap. Nah jadi di sini kan kita bisa custom lagi tuh, mulai dari duration, quick setting, display setting, alarm, apps dan poepel. Nah ini masih ada lagi kok. Ya kita bisa create, misal kita mau bikin mode game gitu atau mode khusus gitu, kegiatan khusus gitu. Bener-bener waktu kalian tuh mau kalian habisin, ya kita tinggal klik aja yang custom. Terus di sini kalian pilih aja yang game, ini kan ada nih. Kalian kasih nama aja terserah kalian, misal gaming gitu atau nge-game atau apalah gitu. Terus kalian tinggal down aja. Nah kalau misal udah di sini kita bisa set schedule-nya. Ya, jadi kita bisa pakai kalender event juga ya. Jadi ini cocok banget sebenarnya sih. Bisa disetting lagi guys, ada allow all notification atau enggak gitu. Jadi ini kurang lebih kayak mode fokus, tapi untuk tampilannya itu yang lebih terbaru dan ini langsung terintegrated dari Google-nya. Jadi kita nggak perlu pakai aplikasi tambahan. Ini fitur dari pengaturannya gitu. Oke, yang selanjutnya di sini untuk di bagian baterai. Nah, untuk di bagian baterai ini hampir semua custom ROM sih ada gitu ya, yaitu thermal profile ya. Nah untuk thermal profile ini tuh bisa ngeoptimalin kinerja dari sebuah thermal yang ada di HP kalian gitu. Misal nih Google, ini kan masih not optimizer ya kan, kita pilih yang browser karena ya Google buat browser. Jadi nanti untuk thermalnya itu bakal di set ke browser gitu. Ya teman-teman tinggal sesuaikan aja. Ini pasti ada di custom ROM yang ada di device kalian gitu. Dan selanjutnya di sini ada charging control. Ya ini nggak semua ROM bawaan ada, cuman fitur ini emang udah ada di beberapa ROM bawaan gitu guys.
Jadi nggak cuma di custom ROM gitu. Ya, kalau misal kita aktifkan, di sini kan ada charging mode ya. Kita tinggal klik aja, kita bisa ngatur limit chargingnya. Nah, semisal nih kita ngecasnya itu dari 20%, kita pengen stopnya itu di 80% aja, tapi HP-nya kita tinggal tidur, otomatis bakal bablas ke 100% kan tanpa fitur ini. Nah, kalau kita menggunakan fitur limit charging ini, nanti berhentinya untuk presentasi pengecasannya itu bakal di yang kalian set. Misal gue setnya di 80 lah. Jadi nanti juga bakal berhentinya di 80. Jadi otomatis ini bisa ngehemat baterai health atau ngejaga kesehatan baterai HP kalian. Ya, ini pasti sih. Nah, terus untuk di bagian display ya. Nah, untuk di bagian display ini customisasinya juga nambah ya guys ya. Pastinya sih ya. Contohnya di sini HP ini kan bawaannya nggak support yang namanya itu ambient display. Nah, di sini jadi support. Jadi udah kayak HP yang layarnya itu AMOLED. Padahal ini layar HP-nya bukan AMOLED ya. Kita coba matiin. Nah, di sini bakal ada kurang lebih tuh kayak always on display gitu ya. Ini berfungsi mungkin buat sebagian user gitu. Nah, di sini ada power button gitu. Nah, di sini kita bisa milih yang enable advanced restart fungsinya ya. Kalau misal kita itu pilih yang opsi ini, kita masuk ke bagian advance. Nah, kita bisa reboot kemana aja sesuka kita. Kalau misal yang sistem UI ini tuh kayak nge-restart launchernya doang atau OS-nya doang, jadi nggak full boot gitu. Kalau yang full boot itu yang restart biasa atau yang reboot gitu. Dan kalau misal kita itu pengen masuk bootloader dengan cepat, posisi HP nyala gitu ya kan, langsung aja klik yang bootloader gitu. Kalau misal kita pengen masuk ke recovery dengan cepat, posisi HP nyala ya tinggal aja pilih yang recovery. Dan ini benar-benar sangat rekomendasi banget. Bisa ngehemat umur tombol power sama volume yang ada di HP kalian gitu. Oke, dan sebenarnya ada beberapa fitur lagi yang Masyan mungkin nggak bisa bahas di video kali ini. Jadi di channel-channel lain yang seputar Android itu pasti sebagian udah bahas guys. Mungkin teman-teman bisa langsung aja cari tahu di sana gitu. Jadi di video kali ini tujuannya bukan gua mau ngeracunin kalian untuk pindah dari ROM bawaan ke custom ROM, karena custom ROM juga memiliki beberapa kekurangan. Itulah kekurangan custom ROM yang mutlak di zaman sekarang ini. So, untuk perkembangan zaman sih mau nggak mau kita harus ikutin ya. Ya mau nggak mau sih kita harus tahu lah kalau semisal kita itu nggak harus ngikutin. Oke, jadi kayak gini aja untuk konten di video kali ini. Gimana pendapat teman-teman semuanya? Komentar aja di kolom komentar ya Bang Broku semuanya. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Yo.